ma yuzbahu minan na'am. Apa-apa be yang disembelih daripada hewan ternak. Ulama nyatakan hewan ternak di situ kambing, sapi, onta, sama kerbau. Ya. Kalau kambing umurnya paling kecil di pucuk 1 tahun. Kalau sapi umurnya paling kecil di pucuk 2 tahun. Kalau onta paling kecil umurnya 5 tahun. Ya. Nah, inilah hewan kurban inilah yang diperbolehkan untuk kita sembelih menjadi hewan kurban. Jadi kalau kambing tadi di pucuk 1 tahun, sapi di pucuk 2 tahun, onta di pucuk 5 tahun. Ya, sama cakar kerbau juga di pucuk 5 tahun. Nah, di sini disebutkan ma yuzbahu minan na'am taqarruban ilallah. Dia nyembelih hewan kurban tadi bukan untuk berbangga-bangga, dikatakan aku yang paling kaya, ya, aku paling berduit misalnya, beli kebun, beli sapi yang besar ni, biar kata duit, bukan karena itu. Taqarruban ilallah. Benar-benar berharap mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Min yaumin nahri ila akhir ayyamit tasyrik. Dimulai pada hari nahar, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah sampai tanggal ayyamut tasyrik, sampai tanggal 13 Zulhijjah. Ya, jadi setelah kita sholat Idul Adha, ya. Nah, kemudian sudah masuk setelah sholat Idul Adha, kemudian dengan khutbahnya. Nah, setelah itu baru masuk penyembelihan hewan kurban. Sampai kapan batas akhirnya? Tanggal 13 Zulhijjah, sebelum terbenamnya matahari. Kalau sudah terbenamnya matahari, maka tidak sah lagi ya untuk penyembelihan hewan kurban. Jadi berapa hari waktunya? Dari 10 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. 4 hari lebih kurang. Iya. Batas untuk penyembelihan hewan kurban, lumayan lama. Iya. Nah, selain waktu tersebut, maka tidak sah penyembelihan hewan kurbannya. Al aslu biha, apa dasarnya? Atas perintah penyembelihan hewan kurban tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat suci Al-Qur'an, "Fasholli li rabbika wanhar." Ya, fasholli, maka salatlah engkau untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma abadallah bi syai'in fi yaumin nahri afdal min iraqatid dam." Tidak kata ibadah yang lebih afdal, yang lebih mulia pada saat lebaran Idul Adha kecuali menumpahkan darah, yaitu melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Jadi ibadah yang paling afdal. Kita minta sama Allah, ya Allah jangan sampai aku mati sama sekali belum berkenan, ya, sama sekali belum berkenan nyembelih hewan kurban. Yang penting kita berniat. Kalau kita berniat, insya Allah kabulkan. Ya, ngomong kalau kita nak beke tak sampai banyak sehari. Kalau memang ada rezekinya ini, kalau memang ada gaji, lain lagi itu deh. Kalau memang ada 10.000 sehari, 10.000 sehari berarti kalau setahun berapa? Sebulan 300 berarti. Sebulan 300, kalau setahun 3.600.000 duitnya. Oh, kambing besar berapa? Ya. Kalau misalnya 5.000 sehari, jadi setahun 1.800. Kambing agak kecil dikit berarti. Jadilah 5.000 sehari. Ya. Sebenarnya kalau memang kita galak, insya Allah tidak berat. Kita lihat dari sekarang. Ya Allah, mungkin kalau tahun ini aku belum sempat atau belum terpikir misalnya, insya Allah mudah-mudahan tahun depan aku bisa. 5.000 nak kekatkan yang hilangkan yang duit tadi. Insya Allah ganti akan lebih banyak dari situ. Karena apa? Ini perintahnya Nabi Muhammad SAW. Setiap apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad pasti ada hikmahnya pasti ada kebaikannya untuk kita di dunia, terlebih-lebih di akhirat lagi. Kemudian disebutkan lagi hukmul udhiyah, apa hukum menyembelih hewan kurban? Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Karena mengingatkan daripada perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sama siapa? Sama anak beliau. Siapa anaknya? Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dapat perintah Allah untuk apa? Untuk menyembelih anaknya Dewi. Iya. Luar biasa sabarnya Nabi Allah Ibrahim. Punya anak yang hebat pula. Iya. Galak disembelih. Iya. Disembelih oleh bapaknya galak. Ini berhukum perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bukan zaman sekarang ini bisikan setan dan lain sebagainya.
Ya macam-macam kan zaman sekarang tidak tahu lagi sudah aliran-aliran ini. Nah, ini bahaya yang macam ini. Ya. Bisian gaib suruh bunuh anaknya misalnya. Ah, bahaya nih. Haram hukumnya bro. Dosa kalau tidak sesuai syariat. Ya, makanya kita penting untuk belajar. Wahya afdalu min shadaqatit tatawwu'i fi yaumin nahri. Menyembelih hewan kurban lebih afdol daripada kita bersedekah. Ya. Pada saat Idul Adha kita bersedekah, ada duit misalnya. Ada duit sekitar 800, kita sedekahkan, baik itu kita masuk ke masjid atau juga ke tambun dan lain sebagainya. Sama kita berikan hewan kurban. Yang mana yang lebih afdol? Berikan hewan kurban tadi, khusus pada saat tanggal 10 Zulhijjah. Ya, berikan hewan kurban, kemudian daging ini dibagi-bagikan. Untuk apa intinya? Untuk mengingat daripada perjuangan Nabi Allah